Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 3261. Masih ada waktu untukmu pergi. Aku bisa memutuskan untuk Tuan Muda Burton di sini. Kita akan pura-pura tidak pernah terjadi apa-apa. Bodhi tertawa dingin dengan tatapan yang jelas penuh niat membunuh. Tapi kalau kau tidak pergi sekarang, jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi nanti. Harvey York mengangkat bahu. Oh, aku sangat takut. Berhenti pamer, Harvey. Bodhi tertawa. Aku memang dari India, tapi aku juga punya banyak koneksi di sini. Wakil kepala di kantor polisi Floodwell, Logan Bowie, adalah saudaraku. Kalau dia mau, dia bisa langsung menjebloskanmu ke penjara. Bodhi mengancam Harvey dengan wajah tenang. Logan, wakil kepala. Harvey tertawa terbahak-bahak. Bagus. Suruh dia datang ke sini dan tangkap aku. Seru Harvey. Aku akan memberimu 1,5 miliar dolar kalau kau benar-benar bisa menyuruhnya melakukan itu. Bodhi terdiam. Dia tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti itu dari Harvey. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Kau tidak sadar betapa berpengaruhnya wakil kepala kantor polisi Floodwell. Bodhi tak bisa menahan diri untuk memperingatkan Harvey. Orang itu punya wewenang atas seluruh kota ini. Cukup bawa dia ke sini. Jawab Harvey dengan tenang dan tersenyum. Aku menunggu. Bagus. Kau cukup berani. Bodhi benar-benar marah. Kalau kau begitu ingin mati, aku dengan senang hati akan mengabulkan keinginanmu. Tunggu saja. Kau akan bernasib buruk dalam waktu dekat. Bodhi tertawa dingin. Dia mungkin tidak semenarik Ellie Burton, tapi dia tetap seorang Vaisya. Sepanjang hidupnya, dia selalu bertindak tinggi hati. Dia memang bukan bagian utama dari Dewan Bisnis Barata, tapi dia memiliki banyak sumber daya dan koneksi di Floodwell. Semua orang yang pernah menantangnya sudah dibereskan. Para wanita cantik yang tahu seberapa kuat Bodhi tidak bisa menahan tawa. Dibandingkan dengan Tuan Muda Dewan Bisnis Barata, Harvey bukan apa-apa. Seorang simpanan berani menantang sekian banyak Vaisya. Sungguh sia-sia. Kalau Bodhi ingin Harvey mati, dia bahkan tidak akan tahu siapa yang membunuhnya. Para wanita merasa bahwa sebuah pertunjukan besar sedang berlangsung. Semua orang mulai duduk meskipun suasana masih agak tegang. Harvey duduk tepat di samping Cynthia Zimmer tanpa memberi salam pada Ellie, yang menunjukkan sikap angkuh. Ellie menatap dingin sebelum melambaikan tangan. Banyak hidangan mewah segera disajikan. Dragon Set dibuka, mengeluarkan aroma alkohol yang samar. Tanpa Ellie berkata apapun, Bodhi sudah menuangkan minuman untuk semua orang dengan senyum ramah. Tidak, terima kasih. Aku alergi alkohol. Cynthia menolak dengan tegas saat Bodhi mendekatinya. Aku akan bersulang dengan teh saja. Mata Bodhi berbinar mendengar kata-kata Cynthia. Hari ini hari besar, Nona Zimmer. Jarang sekali kita bisa bertemu seperti ini. Kamu harus minum. Teh tidak bisa menggantikannya. Lagi pula, tidak banyak orang yang pernah mencicipi minuman ini sebelumnya. Set ini saja bernilai ratusan ribu dolar. Kamu akan menyesal kalau tidak mencobanya. Bab 3262. Ayolah. Ini cuma satu gelas saja. Bodhi terus menuangkan minuman untuk Cynthia Zimmer. Cynthia menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar alergi. Jangan begitu sedih, Cynthia. Minumlah. Benar. Kita semua di sini adalah tamu. Kita harus mengikuti tuan rumah. Jangan terlalu sopan. Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Bodhi adalah tokoh penting di Dewan Bisnis Barata. Bagaimana kamu bisa membangun karir kalau kamu tidak hormat seperti ini? Kamu akan mendapatkan banyak manfaat hanya dengan minum. Kamu pasti mengerti kan? Semua orang berbicara serempak untuk menekan Cynthia agar mau minum. Cynthia diam dengan ekspresi tenang di wajahnya. Ellie Burton memikirkan situasinya sebelum akhirnya membuka mulut. Kamu marah karena kami mendekati kakak iparmu kan? Tanya Ellie dengan nada dalam. Tidak.
Jawab Cynthia dingin. Ellie terkekeh sebelum menunjukkan tatapan dingin. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita ini begitu berbeda dari yang lain. Cynthia tidak hanya mencoba menjauh dari Ellie, tapi juga terus-menerus menolak pendekatannya. Memang merepotkan. Tapi semakin sulit Ellie mendekati Cynthia, semakin besar pula rasa tertariknya. Setelah menunjukkan senyuman di wajahnya, dia mengalihkan pandangannya ke Harvey York. Kami salah sebelumnya, Tuan York. Kami seharusnya tidak mengejekmu. Aku mohon maaf atas nama semua orang di sini. Ellie kemudian berpura-pura membungkuk ke arah Harvey sebelum cepat-cepat mengalihkan topik. Hari ini adalah hari besar, Tuan York. Sekarang kita semua sudah berkumpul di sini, setidaknya kita semua harus minum Dragon Set, bukankah begitu? Harvey tersenyum dengan ekspresi mendalam di wajahnya. Benar. Kita harus minum. Ini hari besar, bagaimanapun juga. Tapi kalian harus berhenti memaksa Cynthia. Dia benar-benar alergi alkohol. Sebaliknya, aku akan menghormati kalian semua. Aku akan minum untuk menggantikan porsinya juga. Harvey mengangkat gelasnya dan tersenyum tenang. Karena aku adalah kakak iparnya dan pacarnya, sudah seharusnya aku yang membantu Cynthia dalam hal ini. Bodhi hendak maju ke depan Harvey, tetapi Ellie memberinya tatapan samping. Bodhi langsung sadar dan melangkah maju dengan senyum cerah. Kau benar. Kau benar sekali. Kau yang harus minum sebagai gantinya. Ayo, bersulang. Bodhi lalu menenggak seluruh gelasnya, tampak segar setelahnya. Cynthia menendang kaki Harvey, memberi isyarat agar dia tidak ceroboh. Tentu saja dia tidak sebodoh itu. Jelas, dia tahu bahwa Ellie dan yang lain sebenarnya tidak tulus. Harvey sama sekali tidak mengindahkannya. Orang baik. Aku berikutnya. Lalu, Harvey juga menenggak gelasnya. Betapa hebatnya pria ini, Tuan York. Ellie mendekati Harvey, dengan senyum di wajahnya. Aku juga akan minum. Menurut aturan meja, semua orang harus minum 3 gelas pertama. Kata Harvey sambil menyipitkan mata. Ellie terdiam sejenak sebelum mengangguk ringan. Benar. Betul sekali. Ayo bersama-sama. Kita akan menyelesaikan tugas kita dengan Tuan York terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Ellie cepat-cepat menenggak minumannya setelah berkata begitu. Ayo, Tuan York. Ini gelas keduamu. Bab 3263. Ini untuk persahabatan kita, Tuan York. Ellie Burton mengangkat gelasnya. Benar. Harvey York bersulang dengan Ellie sebelum mereka menenggak minuman mereka. Tidak lama setelah itu, semua orang meminum 3 gelas. Setelah Ellie melihat sekeliling, seorang pemuda melangkah maju dengan senyum hangat. Merupakan kehormatan bisa bersulang denganmu, Tuan York. Cukup, Harvey. Ayo kita pergi dari sini. Cynthia Zimmer terus menarik-narik baju Harvey setelah melihat para pria mencoba membuat Harvey mabuk. Harvey sepenuhnya mengabaikan Cynthia dan hanya tersenyum pada pemuda itu. Mereka bersulang sebelum Harvey kembali menenggak minumannya. Kamu sungguh dermawan, Tuan York. Semoga kita bisa akrab. Aku ingin memiliki pandangan sebijak dirimu, Tuan York. Senang bertemu denganmu, Tuan York. Sekitar 8 bangsawan muda dari India datang untuk bersulang dengan Harvey. Mereka sangat ramah, seolah-olah Harvey adalah penyelamat mereka. Harvey tersenyum sambil terus bersulang dengan mereka. Ia sama sekali tidak berniat berhenti. Setengah dari Dragon Set sudah habis saat itu. Keringat dingin menetes dari kepala Cynthia setelah melihat 3 botol alkohol diteguk oleh Harvey. Ia terus mendesak Harvey agar pergi, tetapi Harvey pura-pura tidak mendengar. Cynthia mulai menyesal telah membawa Harvey ke tempat itu. Mereka seharusnya tidak datang sejak awal. Apa gunanya minum dengan sekelompok pria, Tuan York? Kamu seharusnya minum dengan kami para wanita. Diana Lee berjalan bersama sekelompok wanita setelah Ellie melirik ke arahnya. Kamu harus ikut, Tuan York. Kata Diana dengan senyum hangat. Dia bahkan meniupkan ciuman kepada Harvey sambil menampilkan ekspresi menggoda. Cynthia bangkit dengan marah. Aku yang akan minum denganmu, Diana. Itu tidak baik. Kamu alergi alkohol. Kamu tidak bisa minum.
Teriak Diana sambil tersenyum. Sejak zaman dahulu, hanya pria yang boleh minum untuk wanita. Bukan sebaliknya. Dia adalah priamu. Apa yang akan kamu lakukan jika reputasinya rusak karena dirimu? Bagaimana dia akan menunjukkan wajahnya di depan umum nanti? Diana lalu menunjukkan ekspresi penasaran sambil melirik ke arah Harvey. Sudah selesai, Tuan York. Kamu seharusnya tahu, pria tidak boleh mengatakan itu kapanpun. Kerumunan tertawa setelah mendengar kata-kata itu karena jelas memiliki makna ganda. Semua orang menatap dalam diam menyaksikan adegan itu. Tentu saja. Harvey tertawa percaya diri menanggapi semuanya. Duduklah, Cynthia. Lihat aku membuat mereka tumbang satu per satu. Dia terkekeh. Orang baik. Jika kamu bertahan lebih lama dari kami semua milikmu. Diana lalu bersulang dengan Harvey sebelum menenggak minumannya. Harvey menyipitkan mata sebelum melakukan hal yang sama. Ia tidak mencoba melakukan hal yang berlebihan. Wajahnya sedikit memerah dan tubuhnya sedikit bergoyang. Para wanita kaya itu tertawa dingin melihat pemandangan itu sebelum mereka pun berjalan mendekatinya dengan minuman di tangan. Tujuan mereka sederhana. Mereka hanya ingin membuat Harvey mabuk sampai gila. Bab 3264. Dragon Set akan habis setelah putaran berikutnya. Ellie Burton terkekeh dingin saat melihat kejadian itu. Orang ini benar-benar idiot. Pasti amatiran. Kita jelas-jelas sedang mencoba membuatnya kelelahan. Apa dia tidak melihat itu? Semua orang tahu bahwa Harvey York cepat atau lambat akan ambruk saat mereka melihat tubuhnya yang mulai oleng. Bodhi juga menunjukkan senyum main-main saat melihatnya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Burton. Dia benar-benar belajar banyak, bisa menang hanya dengan strategi. Bodhi bertepuk tangan sebelum pelayan membawa satu lagi Dragon Set. Dia membawa 2 botol Ace of Spades dan menyerahkan satu kepada Harvey. Ayo kita minum masing-masing satu botol, Tuan York. Kau pria kan? Cynthia Zimmer tampak ketakutan melihat pemandangan itu. Kau tidak boleh minum lagi, kakak ipar. Tidak masalah. Aku baik-baik saja. Aku masih bisa menahan minuman keras. Harvey terlihat seperti sedang linglung saat tubuhnya terus bergoyang. Dia meraih botol itu dengan senyum di wajahnya dan menjawab. Lakukan saja. Bodhi tersenyum balik. Benar. Aku duluan. Keduanya mulai minum langsung dari botol. Mereka terlihat seperti sedang bersaing, tapi suasana jauh lebih serius dari sebelumnya. Botol-botol itu masing-masing berisi 700 gram. Itu sendiri sudah jumlah yang mengkhawatirkan. Namun Ellie terkejut melihat Harvey masih berdiri meskipun hampir pingsan. Tubuhnya terus bergoyang, tapi dia tidak pernah benar-benar jatuh ke tanah. Cynthia terus membujuk Harvey agar berhenti minum, tapi Harvey tidak goyah sedikit pun. Setelah semua orang menenggak satu botol masing-masing, ruangan menjadi sangat sunyi. Ellie dan yang lainnya tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Mereka semua memegangi kerah baju sambil terengah-engah. Tidak satu pun dari mereka sanggup melanjutkan minum bersama Harvey lagi. Harvey tersenyum dan berjalan mendekati mereka setelah melihat kejadian itu. Ayo, kita semua teman baik di sini. Aku setidaknya harus membalas kebaikan kalian kan? Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Seorang pria tidak boleh mengatakan itu sudah cukup. Ini sebagai permintaan maaf karena pamer, dan menyinggung Tuan Muda Burton dan Tuan Muda Bodhi. Aku tidak bisa disalahkan kalau tidak tahu siapa mereka sejak awal kan? Harvey terus menenggak minumannya sambil menunjukkan senyum hangat. Ellie dan yang lainnya yang sebelumnya mengejek Harvey, awalnya mengira dia hanya mencari mati dengan minum sebanyak itu dalam kondisi mabuk. Namun ekspresi mereka langsung berubah. Harvey tampak seperti akan jatuh, tapi dia tidak pernah benar-benar terjatuh. Ellie dan yang lainnya mulai merasa pusing setelah menenggak minuman lagi. Mereka hampir roboh. Diana Lee dan para wanita lainnya terbaring tak berdaya di atas meja, tanpa tenaga untuk bangkit. Mata dan mulut Ellie terus berkedut. Dia terlihat seperti kuat minum, tapi siapa yang bisa menandingi Harvey yang menenggak seluruh botol? Bahkan Ellie, yang dari tadi terus berbicara,
kini hanya bisa bicara dengan kalimat terputus-putus. Siapa sangka Harvey sama sekali tidak berniat berhenti. Dia bahkan memesan minuman lagi tanpa sepatah kata pun saat tidak ada orang. Para pria itu akhirnya dipaksa menghabiskan 3 botol es of Spades di bawah desakan Harvey. Mereka bahkan tak sanggup duduk tegak lagi. Bab 3265. Tidak lama kemudian, Bodhi ikut jatuh lebih dulu di hadapan semua orang. Cynthia Zimmer benar-benar terkejut. Kakak iparnya sangat mengesankan. Harvey York membawa botol itu tepat di depan Ellie Burton, yang mulai lengah. Untuk bangsa India yang perkasa, mari bersulang lagi, kata Harvey sambil tersenyum. Ellie bahkan tidak sempat menolak alasan yang begitu baik. Tubuh Ellie terus gemetar sementara matanya dipenuhi keputusasaan, tetapi dia harus mengambil botol yang diberikan Harvey. Ellie menjadi gila begitu menenggak isi botol itu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang pandai minum. Semua rencana, semuanya berubah menjadi lelucon. Tubuh Ellie lemas sementara perutnya terasa panas. Jika dia terus minum, dia benar-benar bisa menjadi gila. Harvey tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Dia mengambil botol lain dengan senyum hangat dan berkata, "Ayo, ayo. Untuk para Vaisya yang hebat." Sungguh. Ellie sudah tidak bisa fokus lagi. Setelah meminum setengah botol lagi, dia tidak bisa menahan diri dan langsung jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Harvey melemparkan botol dan berdiri dengan tenang. Dia sudah terbiasa minum alkohol seperti air selama 3 tahun pengabdiannya di militer. Dia tidak akan mudah mabuk. Setelah melihat sekeliling, Harvey membuka semua botol yang tersisa lalu menuangkan semuanya ke mulut Ellie dan Bodhi. Tuan muda itu mabuk berat. Mereka bahkan tidak punya tenaga untuk bernapas. Cynthia benar-benar terkejut. Kakak ipar gila. Dia mengalahkan lebih dari 20 orang. Dia gila. Itu sangat menakutkan. Bagaimana kamu melakukannya, kakak ipar? Cynthia mendekat dan menyentuh dahi Harvey. Tentu saja, dia masih agak khawatir. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu mabuk? Aku baik-baik saja, Cynthia. Pergilah naik taksi. Harvey tertawa kecil. Aku akan segera keluar. Aku perlu muntah dulu. Cynthia tidak khawatir lagi setelah melihat wajah Harvey yang tampak mabuk. Dia segera keluar untuk memanggil taksi. Harvey berjalan ke arah Ellie dan menggeledah tubuhnya sebelum menemukan sebuah botol kecil. Setelah mencium bau botol itu, tatapan Harvey berubah dingin. Itu adalah halusinogen, obat yang menyebabkan halusinasi. Dosisnya tidak kuat, tapi cukup untuk gadis kecil seperti Cynthia. Jelas Ellie sudah berniat buruk sejak awal. Harvey tertawa dingin sebelum membuka botol itu. Kemudian, dia menuangkan seluruh isi botol ke mulut Ellie dan Bodhi lalu menyeret mereka ke kamar mandi. Setelah itu, dia membangunkan mereka dan sebagian memulihkan kesadaran mereka dengan menyiram wajah mereka dengan air. Keduanya langsung saling berpelukan. Harvey dengan tenang mengambil gambar sebelum mengunci pintu kamar mandi. Dia sudah mendapatkan harta yang dia butuhkan. Saat kembali ke pintu masuk klub, Cynthia sudah mendapatkan taksi. Harvey lalu membawa Cynthia ke warung pinggir jalan untuk makan camilan malam sebelum kembali ke markas besar geng kapak. Harvey menyuruh Kaiden Balmer mengirim beberapa orang lagi untuk diam-diam melindungi Cynthia selama beberapa hari ke depan. Dia tidak mau repot dengan orang-orang seperti Ellie dan Bodhi. Tapi dia juga tidak keberatan menghabiskan tenaga jika mereka mencari masalah lagi. Bab 3266. Keesokan harinya, di Hearthstone Corporation. Mandy Zimmer telah bekerja semalaman sebelum akhirnya keluar dari kantornya dengan wajah lesu. Karena Lilian Yates, dia tidak bisa tinggal di markas besar geng kapak. Salah satu ruangan di gedung itu diubah menjadi kamar darurat untuk beristirahat sementara. Mandy menyesap sedikit bubur yang ia buat sendiri. Mengelola sebuah perusahaan tidaklah mudah. Selain harus menyelesaikan semua laporan keuangan yang rumit, para pemegang saham bertindak sesuka hati ketika mereka memiliki kekuasaan.
Meski Mendy memiliki 70% saham dan bisa mengambil semua peluang untuk perusahaan, para pemegang saham tetap tidak bisa diremehkan. Ditambah lagi dengan sikap eksklusif dari kalangan atas Floodwell, hidup Mendy belakangan ini sangat berat. Namun, mengingat Harvey yang telah memberikannya semua saham itu tanpa meminta imbalan apapun, Mendy menarik napas dalam-dalam sebelum kembali memeriksa laporan keuangan. Jika dia tetap tidak bisa bekerja dengan baik setelah Harvey menyerahkan semuanya kepadanya tanpa pamrih, maka tidak akan ada kesempatan baginya untuk naik di keluarga Jin. Bam! Saat itu juga, suara keras terdengar menggema dari pintu depan gedung. Mendy secara naluriah berdiri setelah mendengar suara itu. Apa yang kalian lakukan? Ah! Satpam yang mendengar suara itu ditampar hingga jatuh ke lantai. Tidak lama kemudian, sekitar 8 orang dengan tatapan garang masuk ke dalam gedung. Dan di belakang mereka, ada 2 Demon Monk botak. Mereka mengenakan jubah kuning seperti biksu pada umumnya, tapi penampilan mereka seperti preman. Tatapan mereka yang cabul sesekali mengarah pada seorang wanita berpakaian hitam di depan mereka. Wanita itu tidak lain adalah Diana Lee dari Dewan Bisnis Barata. Dialah yang memimpin kelompok tersebut masuk ke perusahaan dan menamparkan satpam dengan tangannya sendiri. Mendy mengernyit. Siapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Diana sebelumnya hanya bertemu dengan Cynthia Zimmer saat berada di tempat itu. Jelas, Mendy tidak mengenalnya. Diana memandang Mendy sekilas sebelum tertawa dingin. Cari tempatnya. Para pengawal dan biksu di belakangnya menyebar dan mulai menggeledah setiap ruangan di gedung. Para pekerja yang masih berada di dalam untuk istirahat diusir dari ruangan. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka akan mendapat masalah saat lembur. Para pekerja itu kemudian diseret ke aula. Mendy menunjukkan ekspresi dingin saat melihat semua yang terjadi. Apa maksud semua ini? Kalian menerobos masuk ke perusahaanku, menghancurkan pintu, merusak peralatan, dan bahkan memukuli karyawanku. Kalian benar-benar telah melanggar hukum. Kau pasti Mendy kan? Seru Diana tanpa menjawab pertanyaan dengan jelas. Panggil Harvey ke sini sekarang juga. Mendy terdiam. Untuk apa? Untuk apa? Diana memandang Mendy dengan dingin. Itu bukan urusanmu. Satu-satunya hal yang perlu kau lakukan sekarang adalah memanggilnya sekarang juga. Dia harus mati. Bab 3267. Kalau saja kau tidak memberitahuku apa yang perlu aku ketahui, aku tidak akan menelepon dia. Jawab Mendy Zimmer dengan ekspresi serius. Kau sebaiknya pergi sekarang, atau aku akan menelepon polisi. Mendy sama sekali tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki wanita seperti itu terhadap Harvey York. Tapi dia takut Harvey akan celaka setelah melihat 2 Demon Monk di sana. Aku sudah mencarinya seharian penuh. Tapi aku masih belum bisa menemukan bajingan itu. Kau mantan istrinya, jadi kami hanya bisa menahanmu di sini karena kami tidak bisa menemukannya. Diana Lee menatap Mendy dengan dingin. Kau sebaiknya menelepon sekarang, atau akan buruk akibatnya kalau aku marah. Jelas, Diana sama sekali tidak tahu bahwa Harvey tinggal di markas besar geng kapak. Jika dia tahu, mungkin dia sudah menjauh dari Harvey. Dalam pikirannya, Harvey pasti akan muncul jika Mendy dijadikan umpan. Apa kau tidak mengerti maksudku? Wajah Mendy langsung berubah gelap. Ini adalah Hearthstone Corporation. Semua pemegang saham kami adalah tokoh-tokoh ternama di kota ini. Perusahaan ini tidak menerima kalian. Keluar dari sini sekarang, atau... Plak. Sebelum Mendy bisa menyelesaikan kalimatnya, Diana melangkah maju dan menamparkan wajahnya. Mendy mengerang saat mundur beberapa langkah. Bekas telapak tangan merah terang muncul di wajahnya, dan Mendy dipenuhi ketidakpercayaan. Diana menggenggam telapak tangannya dengan ekspresi penuh wibawa di wajahnya. Siapa kau? Apa kau pikir kau punya hak untuk menantang Dewan Bisnis Barata? Berlutut. Dan bawa Harvey kembali ke sini. Kalau dia tidak mau, jangan harap kau bisa terus hidup dengan tenang. Tatapan Diana menjadi dingin.
Eli Burton dan Bodhi sangat marah atas apa yang terjadi sehari sebelumnya. Jika Diana tidak bisa menyelesaikan masalahnya dengan cepat, dia akan mendapat akibat buruk. Aku tidak peduli siapa kau, tapi jangan lupa. Ini perusahaanku. Teriak Mandy sambil menutupi wajahnya. Aku bisa menuntutmu sampai kau bangkrut karena merusak properti dan bertindak semaumu di sini. Lalu, Mandy mengeluarkan ponselnya untuk menelepon polisi. Diana mendengus dingin. Sepertinya kau tidak akan belajar sampai aku memberi pelajaran yang pantas. Kau sama sekali tidak tahu seberapa menakutkannya Dewan Bisnis Barata itu. Pacar Diana yang berdiri di belakangnya maju, merampas ponsel Mandy, dan mendorongnya ke lantai. Apa yang kau coba lakukan? Mandy terus melawan, tapi dia kalah jumlah. Dia langsung ditekan ke lantai saat itu juga. Setelah itu, dia diseret ke sofa dan langsung diikat. Mandy sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Ini pelanggaran hukum dan penyekapan ilegal. Teriaknya dengan wajah murung. Kalian melanggar hukum. Melanggar hukum. Diana terkekeh sebelum menepuk wajah Mandy. Berlutut. Mandy mengejek. Bermimpilah. Plak. Diana kembali menamparkan wajah Mandy. Apa kau tidak mengerti apa yang aku katakan? Bab 3268. Mandy Zimmer menggertakkan giginya saat menahan rasa sakit berdenyut di wajahnya. Aku tidak akan pernah berlutut di hadapanmu. Plak. Diana Lee mengayunkan punggung tangannya ke wajah Mandy. Secara bersamaan, Diana dengan marah mencengkeram segenggam rambut Mandy dan membenturkan kepalanya ke meja. Mandy merasakan sakit tajam sebelum kepalanya berputar. Ia hampir pingsan saat itu. Ia adalah kepala cabang ke-9 dari keluarga Jin, tapi seumur hidupnya belum pernah bertarung dengan siapapun. Ia harus menderita karena orang-orang yang melakukan hal seperti ini di Floodwell. Bam-bam. Wanita-wanita di belakang Mandy menendang bagian belakang lututnya, memaksanya berlutut. Wajahnya benar-benar bengkak dan dipenuhi darah. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Diana menyilangkan tangan dan memandang Mandy dengan senyuman sinis. Ya ampun. Bukankah kau orang yang penuh semangat? Kau berlutut juga pada akhirnya kan? Para wanita itu tertawa melihat penderitaan Mandy. Mereka memang sudah iri dengan kecantikan Mandy. Melihat Mandy dipukuli seperti itu membuat mereka gembira. Mandy menggertakkan giginya. Kalian akan membayar untuk ini. Oh. Masih bisa melawan ya? Jawab Diana dengan nada aneh. Lakukan. Tampar wajahnya. Lihat apakah dia masih bisa bicara setelah ini. Mendengar perintah itu, teman-teman Diana bergiliran menamparkan Mandy satu per satu. Mereka sangat senang. Lagi pula, menghancurkan wanita cantik dan kuat seperti Mandy sangat memuaskan bagi mereka. Rasa sakitnya nyaris tak tertahankan, tapi Mandy berusaha tidak berteriak demi menjaga sedikit harga dirinya yang tersisa. Bam! Tak lama kemudian, Mandy hanya bisa melihat kegelapan sebelum akhirnya pingsan. Pukul 8 malam saat Harvey York menerima kabar itu. Lillian Yates dan Cynthia Zimmer panik di lorong saat ruang gawat darurat ditutup. Kakak ipar. Cynthia berlari ke arah Harvey dengan ekspresi cemas. Harvey mengangguk ringan. Kamu baik-baik saja, Cynthia. Kau masih bisa tanya seperti itu, bajingan. Lillian, yang penuh perhiasan, meledak marah sebelum Cynthia sempat bicara. Kalau bukan karena kau memprovokasi orang yang seharusnya tidak kau ganggu, Mandy tidak akan berakhir seperti ini. Lillian sangat ingin menamparkan wajah Harvey. Tapi kemudian, Cynthia maju berdiri di depan Lillian. Itu bukan salahnya. Itu semua karena aku. Kau masih saja membela bajingan ini. Para pekerja sudah bilang. Mereka datang untuk Harvey. Mereka menyerang putriku karena mereka tidak bisa menemukannya. Kau terus menimbulkan masalah di mana-mana setelah aku mengusirmu dari keluarga. Kau ingin putriku mati dulu sebelum kau berhentikan. Lillian sangat marah. Ingat ini, bajingan. Aku sendiri yang akan membunuhmu kalau terjadi sesuatu pada putriku. Harvey menarik napas dalam-dalam. Dia akan baik-baik saja. Aku sudah meminta Deathbuster untuk mengobati lukanya. Dia akan baik-baik saja.
Harvey memang tidak memiliki keahlian medis, tapi karena Rudolph masih berada di Floodwell, dia meminta Ansel Torres untuk segera membawanya ke sana. Bab 3269. Harvey York mengalihkan pandangannya ke Cynthia Zimmer. Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Tanya Harvey pelan. Apakah itu Ellie Burton? Harvey kurang lebih memahami situasinya. Dia sempat mengira Joseph Bauer yang melakukannya, tapi Joseph tidak akan sebodoh itu setelah mengetahui bahwa Harvey adalah kepala penegakan hukum Longman. Itulah sebabnya Harvey curiga pada orang-orang bodoh yang ditemuinya sehari sebelumnya. Orang-orang itu melakukan sesuka hati mereka di negara orang lain. Mereka tidak hanya tidak tahu kapan harus berhenti, tapi juga bertindak seolah mereka sangat hebat. Mereka benar-benar orang-orang yang tak kenal hukum. Itu Ellie dan yang lainnya. Cynthia merasa bertanggung jawab. Kamera pengawas di gedung perusahaan semuanya dihancurkan oleh mereka, dan para pekerja juga tidak berani menghubungi siapapun. Sekarang tak ada yang bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan jika mereka ditangkap, mereka tetap punya kekebalan diplomatik karena mereka bukan berasal dari sini. Polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Lilian tak bisa menahan tawanya setelah mendengar kata-kata Cynthia. Bukankah kau hebat, Harvey? Benarkah begitu? Apa kau tidak bisa melakukan apa-apa saat wanitamu dipukuli seperti ini? Kalau kau benar-benar hebat, pergilah bunuh orang-orang bodoh itu. Semuanya akan selesai setelah itu. Jangan khawatir. Aku akan menangani ini. Harvey menarik napas dalam-dalam. Aku akan memberi penjelasan pada Mandy besok. Bam. Rudolph dan yang lainnya keluar dari ruang UGD saat itu juga. Rudolph tampak sedikit lelah. Lilian segera maju dan bertanya pelan. Bagaimana keadaan putriku, dokter? Dia memang wanita yang egois, tapi jelas dia peduli pada putrinya karena putrinya adalah pohon uang baginya. Rudolph melirik Harvey sebelum mengangguk. Pasien tidak dalam bahaya saat ini. Jaringan lunaknya terluka, dan otaknya juga mengalami kerusakan. Jika tidak ditangani dengan benar, dia bisa mengalami gegar otak. Aku akan berusaha meminimalkan lukanya. Dia seharusnya bisa pulih dalam beberapa minggu. Masalahnya, aku baru saja diberitahu bahwa pihak rumah sakit ingin kami segera pergi. Mereka bilang ini ilegal. Dan kami harus membayar 1,5 juta dolar untuk menggunakan ruang UGD mereka. Rudolph benar-benar bingung. Dia datang secepat mungkin untuk mengobati luka Mandy setelah menerima panggilan. Tapi dia tidak menyangka rumah sakit langsung mengeluarkan perintah pengusiran setelah sebelumnya menerima mereka. Rumah sakit benar-benar meminta kalian untuk pergi. Tatapan dingin muncul di mata Harvey. Hal ini tidak terjadi saat Rudolph pertama kali masuk ke rumah sakit. Kenapa mereka tiba-tiba berubah pikiran? Siapa yang menyuruhmu berhenti? Tanya Harvey dengan dingin. Aku. Seorang dokter dengan jas putih keluar dari sisi aula, seolah-olah sudah menunggu Harvey. Beberapa pengawal dan perawat mengikuti di belakangnya dengan wajah sangat galak. Ada papan nama di dada dokter itu bertuliskan, Raina Lee. Dia juga sangat mirip dengan Diana Lee. Harvey langsung memahami apa yang terjadi. Dunia ini memang sempit. Bab 3270. Raina Lee berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Ini rumah sakit, bukan supermarket. Kau pikir bisa menerobos masuk dan mengobati pasien seenaknya? Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu? Apakah kau tidak tahu bahwa orang-orang ini juga investor kami? Kau pikir kami bisa mengobati mereka tanpa diagnosis menyeluruh dan meminta mereka membayar dulu? Dari mana rumah sakit akan mendapat uang kalau berita ini tersebar? Kami mengizinkanmu menggunakan ruang gawat darurat karena kau memberi kami 14.000 dolar dan karena kau juga seorang dokter. Tapi berani-beraninya kau mencoba merusak reputasi kami. Tahukah kau berapa banyak uang yang akan kami hilangkan karena ulahmu? Raina tampak sangat marah saat itu. Para perawat cantik dan pengawal gagah pun menunjukkan ekspresi garang. Di mata mereka, Rudolph dan yang lainnya telah melanggar aturan pengobatan di rumah sakit tersebut. Itulah sebabnya mereka diusir saat itu juga.
Cynthia menunjukkan ekspresi marah. Kakakku dalam kondisi buruk. Kalian tidak langsung menolongnya, malah menyalahkan Tuan Rudolf dan yang lainnya karena tidak membayar biaya tambahan. Apa kalian benar-benar dokter? Apakah kalian masih punya moral? Apa maksudmu? Teriak Reina dengan nada sinis. Biar ku jelaskan. Uang adalah segalanya di rumah sakit ini. Kalau kau tak memberi kami bagian, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Sekarang, bayar untuk diagnosis, atau pergi dari tempat ini sekarang juga. Apakah kau ingin memakai fasilitas rumah sakit kami tanpa membayar? Kau pikir ini tempat apa? Cynthia sangat marah. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Aku akan menuntut kalian semua. Dia mau menuntut. Para perawat dan pengawal tertawa. Jelas, mereka tidak menganggap ancaman Cynthia serius. Seluruh rumah sakit hanya fokus pada satu hal, yaitu uang. Jadi bagaimana kalau Cynthia menuntut? Kalau tuntutan bisa berhasil, kenapa rumah sakit masih bisa mencari uang? Ayo, silakan tuntut. Teriak salah satu dari mereka. Tuntut kami. Kami akan berlutut kalau tuntutan benar-benar bisa menyelesaikan masalah. Kau pikir ini tempat untuk bicara masuk akal? Sungguh lelucon. Kau, Cynthia dan Lilian sangat marah. Lilian sangat geram saat itu. Sepanjang hidupnya dia sudah sering bersikap tak masuk akal, tapi ini pertama kalinya dia melihat orang yang jauh lebih parah darinya. Plak. Tanpa membuang waktu, Harvey menamparkan Reina. Reina menjerit saat tubuhnya terlempar. Jas putihnya langsung ternoda saat ia jatuh kembali ke lantai. Tampak jelas bekas telapak tangan merah menyala di wajahnya yang membengkak, lalu Reina duduk di lantai, membeku. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia tak pernah menyangka ada yang berani memukulnya di dalam rumah sakit. Dia memukulku. Teriak Reina. Ada masalah di sini. Panggil keamanan. Para perawat menatap Harvey dengan marah. Kau sudah mati. Kau telah menyakiti orang penting. Kau tidak akan keluar dari sini tanpa cedera. Jelas, ini pertama kalinya mereka melihat seseorang bertindak begitu arogan di rumah sakit. Bab 3271. Kalau aku tidak salah ingat, tempat ini bernama Rumah Sakit Fraternity kan? Kau bahkan tidak pantas menyebut nama itu. Tunggu saja sampai kau jatuh miskin. Harvey York menatap dingin ke arah Reina Lee sebelum melihat ke arah Rudolf, memberi isyarat agar dia mengabaikan orang-orang di sana dan melanjutkan merawat Mandy Zimmer. Rudolf tampak mantap sebelum dia bergegas masuk ke ruang operasi untuk melakukan operasi. Harvey menarik napas dalam-dalam sebelum menyipitkan mata ke arah lampu merah di luar ruang operasi. Dia tahu Mandy tidak berada dalam bahaya langsung, tetapi beberapa luka akan menyebabkan kerusakan permanen jika tidak segera ditangani. Waktu terus berjalan. Setelah sekitar 10 menit, lampu di depan ruang operasi berubah menjadi hijau. Rudolf keluar dengan ekspresi sedikit lega di wajahnya. Asistennya segera mendorong ranjang pasien keluar dari ruangan setelah itu. Wajah Mandy dipenuhi perban saat di atas ranjang, tetapi dia tampak jauh lebih baik. Kamu baik-baik saja, Mandy. Lilian Yates langsung maju dengan cepat. Mandy adalah pohon uangnya, dan dia tidak bisa membiarkannya celaka. Kakak. Seru Cynthia Zimmer dengan cemas. Mandy langsung menatap Harvey tanpa menjawab Cynthia. Kamu harus pergi, Harvey. Ucapnya dengan suara lemah. Mereka melanggar hukum. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos. Mata Harvey berbinar sebelum menggenggam tangan Mandy. Jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Aku akan pastikan mereka memberikan penjelasan yang adil untukmu. Harvey lalu melirik ke arah Rudolf. Kamu tidak perlu tinggal di sini setelah operasi selesai. Bawa Mandy ke rumah sakit umum. Rudolf mengangguk ringan. Tidak ada kebutuhan untuk berpindah rumah sakit karena waktu sangat penting. Namun, karena semua luka Mandy sudah ditangani dan rumah sakit Fraternity adalah institusi yang hanya berorientasi pada keuntungan, sangat wajar bagi mereka untuk pergi secepat mungkin.
Rudolf akan sangat khawatir jika Mandy tetap dirawat di rumah sakit itu, apalagi Harvey. Pindah rumah sakit. Lilian terdiam setelah mendengar kata-kata itu. Putriku baru saja menjalani operasi. Dia tidak bisa bergerak terlalu banyak. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu padanya? Aku yang akan bertanggung jawab. Ayo pergi. Jawab Harvey dengan tenang. Bam. Pada saat yang sama, seseorang menendang pintu darurat di ujung lorong. Seorang wanita parubaya yang menarik dengan jas putih melangkah maju dengan garang, diikuti oleh 8 orang di belakangnya. Wanita itu tampak berusia sekitar 40-an tapi jelas terlihat dia sangat menjaga penampilannya. Jas putih yang dikenakannya juga menonjolkan pesona dirinya. Ekspresi dingin dan kaku terlihat di wajahnya saat itu. Reina dan yang lainnya langsung berdiri tegak, seolah pendukung utama mereka telah datang. Wanita itu tak lain adalah direktur rumah sakit itu sendiri, Paula Becker. Paula menunjukkan wajah angkuh dan galak pada saat itu. Siapa di antara kalian yang membuat masalah di rumah sakitku? Sudah cukup buruk kalian tidak membayar, tapi juga memukuli stafku. Kalian pikir aku hanya pajangan di sini? Paula bertepuk tangan sebelum beberapa penjaga tinggi besar maju ke depan dengan senyum licik. Bab 3272. Reina Lee langsung mendapatkan kembali keberaniannya setelah melihat Paula Becker berdiri di sampingnya. Dia menutupi wajahnya saat berjalan menuju Paula sebelum menunjuk ke arah Harvey York dan yang lainnya. Itu mereka, direktur. Bukan hanya menggunakan ruang operasi kita, mereka bahkan melakukannya tanpa melakukan diagnosis terlebih dahulu. Mereka melanggar aturan. Saya sudah menyuruh mereka pergi, tapi mereka menolak dan malah memukul saya. Mereka benar-benar tidak menghormati kita. Paula menjadi marah ketika mendengar ada orang yang berani melanggar aturan rumah sakitnya dan tidak membayar. Panggil keamanan. Beritahu mereka ada yang membuat keributan di sini. Masalah ini belum selesai. Paula dengan angkuh berjalan mendekati Harvey dan yang lainnya sebelum memandang mereka dengan sinis. Dia awalnya tidak peduli dengan orang-orang seperti mereka. Dia mendengar kabar bahwa Mandy Zimmer dipukuli sebelum dia tiba di tempat. Tidak ada seorang pun yang bahkan menelepon polisi. Apa status seseorang jika mereka bahkan tidak berani memanggil polisi setelah dipukuli seperti itu di Floodwell? Bahkan jika Mandy seorang pria, dia tidak akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Paula menatap Harvey dengan dingin sebelum mengejek. Aku tidak keberatan jika kalian mengeluh soal keterampilan medis, efisiensi, atau kurangnya peralatan bagus. Tapi keluar saja dari sini kalau begitu. Tapi kalian tidak hanya menggunakan peralatan kami, kalian juga tidak membayar. Lelucon macam apa ini? Kalian pikir kami ini badan amal? Kalian tahu berapa banyak mulut yang harus aku beri makan di sini? Bagaimana kami bisa menagih lebih banyak uang jika kalian melanggar semua aturan seperti ini? Kalian juga sepertinya berencana pindah rumah sakit. Kalian bisa pergi, tapi hanya jika kalian membayar $14.000 sebagai biaya diagnosis. Kalian tidak akan pergi kemana-mana jika tidak membayarnya. Cynthia Zimmer tak bisa menahan diri dan berteriak setelah mendengar nada arogan Paula. Kau gila. Dokter itu tidak tahu malu, tapi kau bahkan lebih parah. Apa kalian tidak punya rasa tanggung jawab sedikit pun? Menyelamatkan nyawa adalah kebajikan tak terbatas. Bagaimana bisa kalian tidak mengerti hal sesederhana itu? Kalian akan melakukan apa saja demi uang saat ini. Dan kalian malah bangga akan hal itu. Bagaimana bisa ada sampah sepertimu ada di dunia medis? Kemudian, Cynthia mengeluarkan ponselnya. Aku akan melaporkanmu ke pemerintah Floodwell. Kau sudah kelewatan. Harvey memberi beberapa isyarat diam-diam, memberi tanda kepada Rudolf dan yang lainnya untuk menjaga Mandy. Jika terjadi sesuatu lagi, Mandy tidak akan sanggup menanggung luka tambahan. Paula tertawa dingin setelah mendengar kata-kata Cynthia, seolah harga dirinya tersinggung. Dia melambaikan tangan, memberi isyarat pada petugas keamanan di sekitarnya untuk mengepung Harvey dan yang lainnya. Kemudian, dia menatap Harvey dan Cynthia dengan dingin. Oh,
Berani sekali. Hebat sekali. Kalian berani merusak bisnis kami dan menghina rumah sakit fraternity seperti itu. Kalian pikir kalian punya hak untuk melakukan itu? Hah? Paula lalu meludah ke tanah dengan tatapan menghina. Biarkan aku memberi tahumu sesuatu. Aku ubah syaratnya supaya kalian bisa pergi. Selain $14.000, kalian juga harus membayar $150.000 karena mencemarkan nama baik kami. Kalian harus berlutut, minta maaf, dan menjilat ludahku. Hanya dengan begitu aku akan membiarkan kalian pergi setelah ini. Bab 3273. Lalu bagaimana jika aku menolak? Tanya Harvey York dengan tenang. Menolak? Paula Baker tertawa dingin. Tentu saja kau bisa menolak. Jawabnya dengan nada arogan. Tapi kalau kau terus tidak menghormatiku, maka jangan salahkan aku atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi tenang saja. Aku wanita beradab. Aku tidak akan memukul orang yang kusukai. Mungkin aku akan mengirim kalian semua ke rumah sakit jiwa seumur hidup. Jelas, begitulah cara Paula menyelesaikan masalah. Orang-orang yang berani menentangnya semuanya dikirim ke rumah sakit jiwa. Nasib mereka jauh lebih buruk daripada hanya di penjara. Reina Lee dan yang lainnya menunjukkan senyum mengejek setelah mendengar kata-kata Paula. Mereka semua terlihat sangat puas saat itu. Seolah mereka sedang menghina Harvey karena dianggap tidak tahu diri. Akhirnya dia sadar kalau orang rendahan seperti dia tak pantas pamer di rumah sakit fraternity. Cynthia Zimmer pun marah bukan main. Kalian benar-benar melanggar hukum. Teriaknya. Plak. Paula melangkah maju dan menamparkan wajah Cynthia. Di rumah sakit fraternity, akulah hukumnya. Apa yang akan kau lakukan? Paula memiringkan kepalanya sambil menunjukkan ekspresi angkuh. Cynthia sama sekali tak siap. Dia terhuyung mundur, hampir jatuh ke tanah. Pemandangannya benar-benar menyedihkan. Lilian Yates, yang sejak awal bersikap sok penting, kini bahkan tak berani berkata apa-apa. Ia sangat takut dibawa ke rumah sakit jiwa. Bam! Harvey menatapnya dingin sebelum menendang tubuh Paula dengan keras. Paula menjerit saat tubuhnya terpental dan menghantam pilar marmer. Ah! Dia gila. Dia benar-benar cari mati. Saat Paula masih terkejut setelah ditendang, perawat cantik di dekatnya tak bisa menahan diri untuk berteriak ketakutan. Puluhan satpam menunjukkan ekspresi ngeri. Jelas, mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Paula adalah direktur rumah sakit fraternity. Statusnya sangat tinggi. Ia juga memiliki kekuasaan dan orang-orang berpengaruh di Floodwell. Dokter dan perawat di rumah sakit tidak punya pilihan selain mematuhinya. Bahkan playboy kaya pun harus menyapanya dengan hormat. Betapa mengerikannya wanita ini. Latar belakangnya begitu kuat. Namun seseorang yang tak dikenal justru berani menendangnya hingga terbang dengan satu kali tendangan. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Satu lusin satpam pun seharusnya bisa menghancurkan Harvey, apalagi kekuasaan Paula. Namun, ini yang terjadi. Seorang perawat bahkan menamparkan wajahnya sendiri untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Paula memegangi perutnya dan akhirnya jatuh ke tanah. Kau bajingan! Teriaknya dengan wajah marah pada Harvey. Bocah sialan. Berani-beraninya kau memukulku. Apa kau tidak tahu siapa aku? Paula benar-benar dipenuhi kemarahan. Namun Harvey hanya menatapnya seolah dia hanyalah serangga rendah. Bab 3274. Saat itu, tatapan Harvey York sangat meremehkan. Paula Baker sangat marah saat dia menunjuk Harvey dengan jari yang pucat dan lembut. Serang. Tangkap dia sekarang juga. Teriaknya. Lumpuhkan semua orang di sini. Aku akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi. 34 penjaga keamanan terlatih mengepung Harvey dan yang lainnya dengan tawa dingin. Ah! Mereka akan memukuli kita. Lilian Yates bersembunyi di bawah ranjang rumah sakit Mandy Zimmer karena ketakutan. Rudolph dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mengerikan di wajah mereka. Mereka dihormati dimanapun mereka berada.
Mereka belum pernah menghadapi hal seperti ini sebelumnya. Hati-hati, Harvey. Seru Mandy dengan suara lemah. Warna wajah Cynthia benar-benar memudar. Dia tidak menyangka bahwa bahkan orang-orang di rumah sakit bisa searogan ini. Apa yang harus kita lakukan, kakak ipar? Tanyanya tak tahan lagi. Regina Lee mendengus. Apa yang kalian lakukan? Apa lagi yang bisa kalian lakukan saat seperti ini? Kalian sudah selesai. Ya, kalian sudah selesai. Teriak para perawat cantik secara serempak. Berani-beraninya kalian melawan rumah sakit Fraternity. Itu yang kalian dapatkan jika berani macam-macam. Saat Reina dan yang lainnya menunjukkan tatapan meremehkan, Kapten Keamanan berjalan ke arah Harvey lalu tertawa keras. Berlutut selagi masih sempat, nak. Kalau tidak, plak. Harvey dengan tenang mengayunkan telapak tangannya ke wajah Kapten Keamanan sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya. Kapten Keamanan yang tinggi besar itu langsung terjatuh ke tanah lalu pingsan. Dia pingsan. Hanya dengan satu tamparan. Reina dan yang lainnya terdiam kaku melihat pemandangan itu. Paula juga menggertakkan giginya sambil menunjukkan ekspresi tercengang. Mereka tak menyangka bahwa Harvey ternyata cukup hebat untuk menjatuhkan Kapten Keamanan mereka begitu saja. Pria yang mengerikan. Paula dan yang lainnya secara naluriah mundur beberapa langkah sambil menelan ludah dengan gugup, takut Harvey juga akan menyerang mereka. Paula merasa takut sekaligus marah karena dipermalukan seperti itu. Setelah sadar, dia pun berteriak. Serang! Tangkap dia! Habisi dia! Aku yang akan tanggung jawab atas ini. Paula benar-benar marah saat itu. Dia selalu menjadi ratu di rumah sakit ini. Tak ada yang berani menentangnya. Bahkan orang-orang dari pemerintahan pun hanya bisa meminta maaf sebelum dengan setengah hati melakukan pemeriksaan formalitas di rumah sakit. Singkatnya, tak ada yang berani melawan kehendaknya. Kini dia menghadapi tantangan terbesar dalam kariernya sejauh ini. Jika dia tak bisa menundukkan Harvey, dia takkan bisa bertahan di tempat seperti Floodwell ke depannya. Dia takkan bisa pamer kekuasaan lagi di rumah sakit persaudaraan. Setelah mendengar perintah Paula, ke-34 penjaga saling berpandangan sebelum mencabut senjata yang tergantung di pinggang mereka. Mereka berteriak keras sebelum maju menyerang. Jaga kakakmu, kata Harvey dengan tenang sebelum melangkah maju. Plak. Penjaga keamanan terdepan langsung terpental sebelum menabrak 4 orang di belakangnya. Bab 3275. Tampar, tampar, tampar. Serangkaian tamparan terdengar keras sebelum semua penjaga keamanan terlempar setelah merasakan sakit tajam di pipi mereka. Hanya dalam 10 detik, 34 penjaga keamanan rumah sakit Fraternity tergeletak di tanah, lumpuh. Mereka semua kejang tak terkendali sambil mengeluarkan busa putih dari mulut. Mereka bahkan tak punya tenaga untuk bangkit kembali. Harvey York dengan tenang melirik ke arah Paula Becker. Penjaga keamanannya benar-benar tidak berguna. Serunya. Kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan cara seperti ini. Kau gila. Paula mundur dengan panik. Ia tak bisa menahan diri untuk berteriak setelah benar-benar dipermalukan oleh pemandangan itu. Ini dunia yang sah. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Apa kau ingin mati? Hah? Panggil polisi, Reina Lee. Suruh mereka kirim seseorang ke sini. Bilang pada mereka ada yang membuat keributan di sini. Aku tidak peduli seberapa hebat kau berkelahi. Tapi kau tidak akan bisa melawan polisi. Paula menunjukkan ekspresi arogan. Ia menunjuk Harvey dengan percaya diri, seolah-olah polisi memberinya kekuatan tambahan. Harvey menatap Paula dengan tenang. Orang-orang ini sungguh menarik. Mereka menggunakan kekerasan saat kita bicara secara rasional. Dan ketika aku benar-benar mengalahkan mereka, mereka mulai bicara soal hukum. Mereka hanya mencoba memanfaatkan situasi sebaik mungkin sekarang. Paula mengira Harvey ketakutan setelah mendengar soal polisi. Ia jadi jauh lebih arogan karenanya. Ia mengangkat kepalanya dengan percaya diri, menunjuk ke arah Harvey. Apa kau sudah ketakutan? Sekarang kau tahu rasanya terpojok. Biarkan aku memberitahumu sesuatu.
Sebaiknya kau berlutut sekarang juga. Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Paula menyuruh Reina memanggil semua staf rumah sakit lainnya. Sekitar 100 dokter dan perawat berkumpul sambil menatap Harvey dan yang lainnya dengan dingin. Paula punya kekuatan jumlah. Ia merasa jauh lebih percaya diri karena hal itu. Dengan angkuh ia melangkah maju saat itu juga. Berlutut dan minta maaf, nak. Kalau tidak, kau akan membayar mahal untuk semua ini. Orang-orang di belakangmu juga akan ikut menderita. Mandy Zimmer berusaha duduk sambil Cynthia Zimmer berdiri di depannya. Lilian Yates, yang bersembunyi di bawah ranjang pasien Mandy, tak tahan untuk tidak mengintip keluar. Kau bajingan kecil, Harvey. Ini semua salahmu. Cepat minta maaf pada Direktur Baker dan bayar sekarang. Suruh dia lepaskan kita. Jangan seret kami kalau kau memang ingin mati. Harvey merasa benar-benar tak habis pikir melihat Lilian. Ia bahkan tak mau repot-repot menjelaskan seluruh situasinya saat itu. Seseorang memang sudah membayar harganya, tapi bukan aku. Jawab Harvey dengan tenang. Kalian orang-orang rumah sakit benar-benar tak berhati nurani. Sebagai tenaga medis, kalian mengabaikan tugas dan tanggung jawab kalian seperti tak ada artinya. Apa nyawa manusia sama sekali tidak berarti bagi kalian? Apa kalian tahu apa artinya berusaha sekuat tenaga menyelamatkan orang yang terluka? Apa kalian tahu apa artinya menjaga kehormatan profesi kalian dengan menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan kesehatan masyarakat? Kalian bahkan tidak peduli dengan tanggung jawab kalian. Tapi kalian menyuruhku membayar harganya. Kalian bahkan tidak pantas. Bab 3276. Hari-hari indahmu sudah berakhir. Katakan pada orang-orang di belakangmu bahwa rumah sakit Fraternity akan bangkrut. Kata-kata Harvey York yang tenang terdengar sangat kuat. Paula Baker, Reina Lee, dan para perawat mencibir dingin. Mereka telah bekerja di rumah sakit itu cukup lama. Jelas, mereka sudah sering melihat orang bicara sembarangan setelah merasa dirugikan oleh staf rumah sakit. Sayangnya, rumah sakit Fraternity memiliki latar belakang yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa mengejutkan mereka lagi. Setiap orang yang pernah mereka hadapi hanyalah anak kecil yang suka membuli atau pecundang yang mengandalkan kekuatan orang lain. Di mata mereka, Harvey tidak jauh berbeda. Paula tertawa kecil. Oh, dari mana kau belajar semua itu? Apa kau baru saja mencarinya di ponselmu? Orang-orang yang tidak tahu mungkin mengira kau pernah memimpin Kementerian Kesehatan atau semacamnya. Kau pikir kau siapa? Kau tahu seberapa dalam permainan ini? Kami bisa menenggelamkanmu hanya dengan ludah kami jika kami mau. Kau benar-benar berpikir bisa menjatuhkan kami semua. Sungguh lelucon. Kau tidak akan bisa melakukannya bahkan saat babi bisa terbang. Reina dan yang lainnya mengangguk serempak, mendongakkan kepala dengan wajah penuh kesombongan. Mati saja, bodoh. Haruskah kita panggil polisi saja, kakak ipar? Kata Cynthia Zimmer secara naluriah setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Jangan khawatir. Kita akan baik-baik saja. Jawab Harvey segera. Cynthia ragu-ragu setelah melihat ekspresi tenang di wajah Harvey, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Vroom. 10 menit kemudian, beberapa mobil polisi berhenti tepat di depan rumah sakit Fraternity. Belasan pria berseragam bergegas masuk ke dalam gedung dengan senjata terikat di pinggang. Seorang pria dengan cerutu di mulutnya melambaikan tangan dan masuk, menendang orang-orang di sekitarnya sebelum dia mendekati Paula. Apa ada yang membuat masalah di sini, Direktur Baker? Tanya pria itu dengan galak. Siapa bajingan itu? Aku akan ajari mereka untuk menghormati hukum. Paula sangat senang melihat pria itu membelanya. Dia memeluk lengan pria itu dengan erat dan berkata manja. Akhirnya kamu datang juga, Kapten Williams. Orang-orang ini gila. Mereka tidak hanya tidak membayar kami, tapi juga memukuli staf kami. Bahkan aku ditendang di perut. Kamu harus bantu kami. Penjarakan mereka. Biar mereka tahu rasanya melawan Paula Baker. Kapten Jose Williams menunjuk ke arah Harvey dengan gaya otoriter, seolah-olah dia adalah penguasa di sana.
Reina dan yang lainnya keluar untuk bersaksi melawan Harvey, mengatakan bahwa dia melanggar aturan rumah sakit. Bukan hanya tidak membayar, dia juga mencoba membuat kerusuhan di rumah sakit. Apakah kau mencoba membunuh di siang bolong? Apakah kau pikir kau bisa melanggar hukum? Apa kau pikir polisi tidak ada artinya? Bagaimana dengan pemerintah? Kau tidak tahu seberapa kuat keadilan sebenarnya, bajingan. Kapten Williams mencibir dingin sebelum menatap Harvey dengan marah. Bab 3277. Ayo, bawa mereka pergi. Kalau mereka melawan, kita hukum di tempat. Teriak Kapten Jose Williams. Harvey York menatap Kapten Williams dengan penasaran dan berkata, "Kau dari kantor polisi Floodwell kan? Mengapa kau tidak menyelidiki masalah ini sekarang karena kau sudah di sini? Kau hanya menangkap siapa saja yang kau mau. Sudahkah kau memikirkan konsekuensi dari tindakanmu itu?" Kapten Williams tertawa dingin. "Akulah kapten di sini, bajingan. Aku tidak butuh ceramah darimu. Kaulah yang melanggar hukum. Sebagai penegak hukum, tentu saja aku harus menangkapmu. Aku akan menembakmu sekarang kalau kau terus ngoceh." Nada suara Kapten Williams meningkat disertai ekspresi marah. Ia mengulurkan tangan hendak menamparkan wajah Harvey untuk menunjukkan kewibawaannya. "Apakah kau berencana memukulku?" tanya Harvey dengan tenang sambil menekan nomor di ponselnya. "Mengapa kau tidak angkat telepon ini dan pikirkan dulu? Kau..." Kapten Williams hendak menyerang, tapi ragu setelah melihat sikap tenang Harvey, lalu ia pun mengangkat telepon tersebut. Hanya dalam 10 detik, ekspresi Kapten Williams berubah mengerikan saat ia berusaha melambaikan tangan pada bawahannya agar mundur. "Maaf, Direktur Baker," teriak Kapten Williams penuh penyesalan. "Polisi tidak bisa menangani ini karena ini urusan rumah sakit." Kapten Williams lalu dengan hormat mengembalikan telepon itu kepada Harvey yang tampak tenang namun mengintimidasi. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Harvey adalah teman Ansel Torres. Bagaimana mungkin ia bisa melawan orang seperti itu? Tidak ada harapan. "Apakah kau tidak bisa menangani ini?" Ekspresi Paula Baker langsung berubah muram. "Kau penegak hukum. Kau bertarung demi rakyat. Maksudmu kau tidak bisa menghadapi ini? Setiap bulan kau mengambil begitu banyak uang perlindungan dariku, dan sekarang kau bilang tidak bisa mengurus ini. Apa kau tidak takut orang-orang di belakangku akan menyerangmu?" Wajah Kapten Williams langsung menggelap. Ia ketakutan, tapi tidak punya pilihan selain menggeleng. Ia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Harvey. Ada beberapa hal yang tidak bisa ia katakan demi menjaga reputasinya. Kapten Williams pun bersiap pergi. "Apa aku bilang kau boleh pergi?" kata Harvey dengan tenang. Mata Kapten Williams berkedut panik sebelum menoleh kembali ke arah Harvey. "Apa yang kau inginkan, anak muda? Sebagai penegak hukum, kau tidak bisa membedakan yang benar dan salah serta memihak pelaku. Kau juga mencoba menangkap dan menamparku, tapi sekarang ingin pergi begitu saja tanpa minta maaf." Harvey mengayunkan punggung tangannya ke wajah Kapten Williams. "Apa kau tidak menghormatiku sama sekali? Bagaimana dengan hukum?" Plak. Kapten Williams langsung terlempar. Bekas telapak tangan merah terang terlihat jelas di pipinya. Kerumunan terdiam. Semua orang kebingungan. Paula dan Reina tertegun kaku. Tidak ada yang percaya. Hal yang mustahil justru terjadi tepat di depan mata mereka. Orang ini punya kekuasaan atas aparat dan dunia bawah. Ini orang yang biasanya akan melakukan apa saja demi uang, Jose Williams. Jose bangkit dari tanah sambil menatap Harvey dengan marah. "Kau..." Plak. Harvey sekali lagi menamparkan wajah Jose. "Apakah kau tidak punya akal sehat? Akui kesalahanmu dan berubah. Kalau tidak bisa, aku juga punya banyak cara untuk membantumu." Bab 3278. Jejak tangan merah terang muncul di pipi Jose Williams. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia sangat ingin menjatuhkan Harvey York. "Maafkan aku, Tuan York," serunya. Saat itu dia tidak punya pilihan lain. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ansel Torres. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Harvey di tempat seperti ini? "Kemarilah."
Harvey menyilangkan jari-jarinya di depan Jose. Dia sama sekali tidak berniat melepaskannya. Katakan, berapa banyak Paula membayarmu setiap bulan? Jose gemetar. $1.400. Plak. Harvey menamparkan wajah Jose sekali lagi. Kau benar-benar semurah itu. Dia membelimu dengan recehan. $1.400. Kau telah mempermalukan seluruh kepolisian. Tampar, tampar, tampar. Harvey menamparkan Jose beberapa kali lagi. Kau bahkan berani berbicara padaku soal hukum sementara kau menerima suap di sini. Ayo. Katakan padaku apa arti hukum bagimu. Ayo. Jose menundukkan kepalanya sementara matanya terus berkedut, seolah-olah dia adalah babi yang menunggu untuk disembelih. Menguliahi Harvey. Menjelaskan arti hukum padanya. Dia tidak bisa. Dia tidak berani. Dia bahkan tidak pantas. Apakah kau takut? Harvey menepuk-nepuk wajah Jose dengan ringan. Kau berani pamer sementara kau hanya memanfaatkan warga biasa. Sepertinya aku harus melepaskan seragammu dan memasukkanmu ke penjara. Maafkan aku, Tuan York. Aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku bersumpah. Jose roboh sebelum berlutut dan mulai menundukkan diri. Harga dirinya sudah tidak berarti lagi baginya. Dia tahu dia akan dipecat jika Harvey mengatakan sepatah kata saja pada Ansel. Wajah Paula dan Reina terus berkedut setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Mereka dipenuhi ketidakpercayaan saat mencoba mencari tahu siapa sebenarnya Harvey. Hanya satu panggilan telepon saja sudah cukup membuat Jose ketakutan seperti ini. Paula dengan cepat mengirim pesan melalui ponselnya. Jika Jose tidak bisa menahan Harvey, dia tidak punya pilihan selain mencari orang lain untuk membelanya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang bukan dari keluarga Bauer atau Torres bisa melakukan hal besar. Apa kau mengerti sekarang? Harvey terkekeh. Bagus. Aku akan memberimu kesempatan. Harvey menendang Jose hingga jatuh ke tanah. Menurutku rumah sakit ini tidak perlu beroperasi lagi. Tutup tempat ini. Tutup tempat ini. Siapa yang bilang? Berani sekali kau. Saat itu, terdengar suara penuh ejekan. Siapa kau? Tuan Muda Torres. Ekspresi beku Paula berubah menjadi gembira sebelum dia berbalik menyambut sekelompok anak muda di belakangnya. Tepat waktu sekali, Tuan Muda Torres. Anak ini sok hebat dan melukai orang-orang di sini. Tidak hanya tidak membayar biaya, tapi juga mencoba menutup rumah sakit ini. Kamu harus membantu kami. Berikan kami keadilan. Seorang pria berambut panjang dengan setelan jas putih melangkah maju dengan cerutu panjang dan tipis di mulutnya. Orang-orang yang mengikutinya semuanya adalah orang luar biasa dari kalangan atas. Bab 3279. Reina Lee dan yang lainnya terlihat sangat bersemangat setelah melihat penampilan pria itu. Tuan Muda Torres. Teriak mereka. Pria itu mengangkat dagu Reina sebelum menendang Jose Williams hingga terjatuh ke tanah. Sampah tak berguna. Kau bahkan tidak pantas melayaniku. Jose merasa sangat malu. Dia selalu memanfaatkan orang lain kemanapun dia pergi. Bahkan uang $1.400 juga masuk ke sakunya setiap bulan. Tapi saat paling dibutuhkan, dia benar-benar tidak berguna. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan siapapun. Namun, dia tidak langsung pergi. Dia berdiri menyamping, mengamati pihak mana yang lebih kuat. Dengan begitu, dia bisa memutuskan akan bergabung ke pihak mana. Biarkan aku memberitahumu sesuatu, bajingan. Tuan Muda Torres di sini adalah keponakan dari Penatua Torres. Dia juga sepupu dari Ansel Torres dan Nelson Torres. Dia adalah Brady Torres sendiri. Paula terlihat sangat percaya diri setelah melihat pendukung terbesarnya ada di sini. Dia menunjuk Harvey dengan hidungnya sambil mengejek dingin. Tuan Muda Torres juga adalah pemegang saham terbesar di rumah sakit Fraternity. Kalau kau melawan rumah sakit ini, artinya kau melawan dia. Kau pikir kau punya hak untuk bertindak sesuka hati. Paula kini terlihat sangat sombong. Kenapa kau belum berlutut juga? Reina dipenuhi kegembiraan. Kau dengar itu kan? Berlututlah.
Staf rumah sakit menengadahkan kepala mereka. Mereka merasa kebencian mereka akhirnya terobati. Menurut mereka, sekuat apapun Harvey, sehebat apapun latar belakangnya, dia tidak akan punya pilihan selain kabur saat berhadapan dengan keluarga Torres. Jose tertawa dingin sambil menundukkan kepala. Dia benar-benar percaya bahwa Harvey sudah tamat. Ansel memang pernah mengatakan bahwa Harvey adalah saudaranya lewat telepon. Tapi Brady sebenarnya adalah sepupu Ansel. Ekspresi Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer langsung berubah mendengar nama keluarga Torres. Lillian Yates yang tahu banyak soal keluarga kaya di Floodwell, wajahnya langsung menggelap. Dia percaya bahwa Harvey sudah selesai. Hanya Rudolph yang menunjukkan ekspresi aneh. Dia tahu bahwa Harvey adalah penyelamat Colton Torres. Tuan Muda Torres. Harvey tersenyum kecil saat menatap Paula. Dia pemegang saham terbesarmu. Dan dia pendukung terbesarmu. Benar. Sekarang kau tahu kan? Paula menunjukkan ekspresi bangga. Sekarang kau tahu rasanya dipojokkan. Berlutut dan jilati ludahku dari tanah ini. Patahkan anggota tubuhmu sendiri dan keluarkan uangmu sekalian. Mungkin aku akan membiarkanmu hidup jika kau melakukannya. Paula menunjukkan ekspresi main-main. Kalau tidak, aku akan membawa para wanita ini bersamamu. Aku akan menjual semuanya ke istana kasino. Mereka tak akan punya pilihan selain menarik pelanggan setiap malam. Kita tidak bisa melawan keluarga Torres, Harvey. Lillian gemetar hebat. Kau punya uang kan? Bayar saja. Sudah jelas, dia tak peduli apapun asalkan dirinya tetap aman. Cynthia terlihat sangat cemas saat melihat Harvey. Kamu harus menuruti dia, kakak ipar. Kita tidak bisa melawan keluarga kuat lokal seperti mereka. Cynthia takut Harvey akan terluka jika situasinya tidak ditangani dengan tepat. Bab 3280. Harvey York tersenyum. Jangan khawatir. Mereka hanya segerombolan badut. Cynthia Zimmer tak bisa menahan diri untuk mengernyit. Dia merasa Harvey sudah terlalu jauh dalam mempermalukan mereka. Tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun demi menghormatinya. Kau memanggil kami badut. Siapa yang memberimu keberanian untuk berkata seperti itu? Apakah kau tahu siapa kami? Kami memang tak termasuk dalam kalangan sosial kelas atas, tapi kami semua punya hubungan dengan pemerintah di sini. Kami bisa menghancurkan orang luar sepertimu hanya dengan satu jari. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk memanggil kami badut? Sekelompok orang menatap Harvey dengan senyum mengejek penuh hinaan. Kau sudah mati, anak muda. Tidak apa-apa jika kau bertarung dengan Direktur Baker di sini, tapi kau tidak akan keluar dari sini tanpa cedera karena telah mempermainkan kami. Oh, gadis-gadis ini terlihat sangat cantik. Aku harus bermain dengan mereka nanti. Akan sia-sia jika tidak. Anak-anak orang kaya itu tertawa dingin saat menatap Harvey, seolah dia adalah domba yang akan disembelih. Gadis-gadis cantik itu melambai-lambaikan cerutunya sambil menatap Harvey dengan main-main. Di mata mereka, pria seperti Harvey tidak akan pernah bisa menandingi tuan muda sejati. Dia hanya sedang mencari kematiannya sendiri saat ini. Sebelum Harvey bisa mengatakan apa-apa, Brady Torres melangkah maju sambil tertawa kecil, lalu menatap Harvey dengan senyum tipis. Kau yang menyebabkan semua kekacauan ini, bajingan. Benar. Dia orangnya. Paula Baker berjalan dengan marah ke arah Harvey sebelum mencibir dengan alis terangkat. Bukankah tadi kau terlihat begitu hebat? Kau yang menendangku kan? Bukankah kau juga yang menuntut rumah sakit ditutup? Ayo. Aku ada di depanmu sekarang. Pukul aku lagi. Aku tantang kau. Aku akan mengakui kalau kau punya nyali kalau kau berani. Kalau tidak, kau hanya pengecut yang tidak berdaya. Dengan Brady di samping Paula, dia merasa bisa dengan mudah menghadapi Harvey saat ini. Plak, plak. Saat melihat ekspresi arogan Paula, Harvey dengan berani menamparkan wajahnya 2 kali. Ah! Paula terhuyung ke belakang, dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang tak bisa diungkapkan. Dia tak pernah menyangka Harvey akan searogan ini. Harvey tersenyum dengan tenang. Kau dengar sendiri. Dia yang memintanya.
Aku cukup jantan untuk melakukan itu kan? Berani sekali kau tidak menghormati kami, bajingan. Rekan Brady bersiap menyerang Harvey. Mereka dipenuhi niat membunuh. Tamparan itu tidak hanya menghina Paula, tapi juga menghina sekelompok tuan muda di belakangnya. Paula mengambil kesempatan untuk memegang lengan Brady dengan ekspresi sedih di wajahnya. Aku terluka, Tuan Muda Torres. Kamu lihat itu. Bajingan itu bukan hanya sombong. Dia bahkan menamparku saat kamu ada di sini. Dia tidak menghormatimu. Dia melanggar hukum. Dia bahkan tidak peduli pada keberadaanmu. Paula terus memanaskan suasana, berharap Harvey akan hancur karenanya. Brady melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain agar tidak terbawa emosi. Dia menilai Harvey sebentar sebelum menghembuskan asap rokok. Bagus, sangat bagus.